Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami bahas sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktu untuk kami berdoa. Perkenalkan, nama saya Husain Ali Cetak Miras, absen 16. Nama saya Valentino Salvano, absen 33. Materi presentasi kita kali ini adalah penerapan teknik cetak pada produk cetak. Untuk latar belakang, kami membuat proyek untuk pertengahan semester ini dengan membuat paper bag yang dipress oleh teknik cetak tinggi atau hotprint, dan juga kartu ucapan yang menggunakan kertas BC yang disablon menggunakan teknik cetak saring atau cetak sablon manual. Untuk paper bag, kami menggunakan kertas Ivory ukuran 39 x 2 cm dengan 210 GSM atau gram per meter untuk panjang, lebar, dan tingginya adalah 32 cm untuk panjangnya, 18 cm untuk lebarnya, 23 cm untuk tingginya. Ini adalah bentangan paper bag kami. Nah, untuk langkah-langkah kerja paper bag kami adalah yang pertama, kami membuat proses rancangan sketsa paper bag kami dari kertas ABS, dan yang kedua, kita mengaplikasikan sketsa tersebut ke kertas Ivory, dan setelah itu kami melakukan proses pemotongan pada bagian-bagian yang sudah disketsa, dan yang setelah itu kita melakukan pengeritan pada paper bag kami, dan yang keempat kita melakukan print. Kita melakukan proses cetak print, dan yang terakhir kita melalui proses finishing. Untuk kartu ucapan saya menggunakan kartu kertas bersiswa, kertas jenis BC ukuran 5 x 10. Untuk tintanya menggunakan satu warna saja. Lalu untuk ukuran per lembar plano kertas BC nya adalah 61 x 86. Untuk langkah yang pertama adalah kami mendesain terlebih dahulu di aplikasi Canva. Kemudian kami mencetak dengan menggunakan kertas kalkir. Setelah itu kami meracik outlook menggunakan Dremel 100 Fn dengan takaran 10 gram obat abruk dan 1 gram sensitizer. Setelah meracik abruk selesai, lanjut ke proses abruk. Abruk tadi ditaruh di screen, lalu diratakan sampai benar-benar rata. Setelah itu ke proses pengeringan menggunakan hot gun. Karena kami tidak mempunyai alat tersebut, kami menggunakan gas dryer untuk alternatifnya. Setelah itu lanjut ke proses penyinaran dan juga penempelan film pada screen. Untuk penyinaran sendiri kami menggunakan lampu TL, 3 lampu TL 18 watt, dan untuk setelah itu di atas lampunya dikasih dengan kaca besar, lalu ditutupi dengan screen yang ditempeli kertas film tadi secara face to face. Setelah itu di atas screen-nya ditutupi benda padat seperti buku atau benda-benda padat yang lainnya. Kami menggunakan jam stopwatch dan di timer selama 15 menit. Setelah proses penyiraman selesai, lanjut ke proses pembasahan. Yang pertama,
screen saya rendam terlebih dahulu selama 5 menit untuk melunakkan abukan yang sudah kena sinar UV tadi. Setelah pembasahan, lanjut ke penyemprotan film yang sudah timbul di screen menggunakan semprotan burung dan juga menyemproti secara halus. Jika proses penyemprotan selesai, kami lanjut mengeringkan terlebih dahulu screen-nya dan meracik tinta. Untuk takarannya, untuk tinta yang kami pakai adalah tinta berbasis minyak, dan untuk takarannya sendiri adalah 1:1,5. Misal kayak 1 sendok tinta dan 1,5 sendok thinner MDK. Setelah selesai, lanjut ke pemasangan unlet dalam meja sablon. Kami menggunakan bahan isolasi kertas yang dipasang di sisi-sisi unletnya. Lalu setelah itu screen dipasang di meja sablon dan langsung menyiapkan pakel, lalu bersiap mencetak. Untuk cetaknya sendiri, yang pertama kami menuangkan tinta yang sudah diracik tadi sedikit saja, lalu mencobanya di kertas ABS. Untuk cara menyeblonnya sendiri adalah yang pertama, tinta yang sudah ditaruh tadi dibasahi dulu ke bawah, dibasahi dulu menggunakan tangkel, jadi didorong ke bawah gitu tintanya. Setelah itu ditaruh ke unlet tadi yang sudah ada kertasnya, lalu disablon ke atas. Untuk kalkulasi paper bag, ini kami menggunakan kertas impori 210 GSM per planonya 3.200 kali 260 lembar plano beserta inset 10 lembar plano dengan harga 842.000. Ongkos cetak outprint 500 per 1 lembar. Per 1 lembar itu maksudnya per 1 paper bag. Harga 250.000. Ongkos potong ada 2 kali turun seharga 5.000. Untuk ongkos plong seharga 80.000. Harga kis C juga harganya 90.000. Harga pisau plong seharga 350.000. Terus untuk proses finishing 500 bps per paper bag. Harga ya, Rp500 per paper bag, seharga 150.000. Untuk total biaya semuanya sekitar 857.000. Dan kami di sini mengambil keuntungan 15%. Jadi total biaya dikali 12% dengan 278.550.000. Untuk biaya keseluruhan itu total biaya ditambah sama jumlah keuntungan 15%. Jadi 2.185.550. Untuk harga jual biaya keseluruhan dibagi sama 500 orderan kami, jadi harga 4.300. Untuk kalkulasi paper bag adalah harga kertas sertifikatnya itu per 1 plano itu Rp1.000. Lalu ongkos cetak sablonnya itu kami ambil Rp200 per 1 kali tarik. Untuk ongkos potongnya
7.000, lalu untuk ongkos desainnya 10.000. Total biayanya jadi 125.000, dan kami juga mengambil keuntungan 15%, jadi 18.750. Untuk biaya keseluruhannya adalah 142.750. Lalu untuk harga soalnya biaya keseluruhan dibagi jumlah order yaitu 500 pieces, yaitu 300 rupiah. Berencana tidak lanjut, melanjutkan wajib membuat packaging, memperbaiki plastik yang kurang memuaskan. Terima kasih. Harga kertasnya bukan berapa? Satu lembar itu 1.000. Kamu nyetak berapa biji? 5. Kalau di sini Senang kamu berapa? 500. 500 berarti satu lembar ukuran panu berapa? ukuran lalunya itu 61 kali 86. 61 kali 86. Ukuran kartu siapa terima kasih nih? 5 kali 10. Jadi kira satu lembar? 102. Hah? 102. 102. Berarti untuk berapa lembar? 5 lembar. 5 lembar. Bisa berapa itu satu lembar? Bisa 2. Jadi ini mau bisa 10. 10. Iya. Anak incit deh. Jadi ada posisinya berarti ya. Uang kas tutup karena mulai dari 500 gitu ya. Kalau orang masuk 500 kan pasti hasilnya kan 500. Kalau misalnya kurang karena kurang maka saya beli. Ya Bu. Sebenarnya itu Hah? 10 apa? 10 lembar. 10 lembar 500. 10 lembar kecil buat 500 kecil. Cek, kalau begitu berapa persen itu? 10 lembar dibanding 500. Hah? 6%. 5%. 500, 10%-nya gitu. 10%-nya itu 50. Ya. Nanti kayak sak mono gitu. Iya. Berarti risiko berarti. 2,5%. Oh, 20%. Berapa? 10 kok, 5. 2%. Bisa 2%. Kalau cetakan gini, cetakan nggak stabil gitu loh. Dari 5 ini, itu loh. Tentunya kan gini, gambarnya gini. Jadi kamu ini di brand pakai pakai apa? Ya pakai printernya pakai apa? Tintanya enggak loh. Printernya enggak tahu. Tidak tahu, Pak. Misalnya ini ya pakai inkjet, pakai kalger, bisa nggak? Nah, ini masalah. Harusnya kalau gini, pakai gini ini jadi bidang film ya. Ya. Kalau kalger itu harus pakai yang laser. Hah? Iya. Kalau inkjet, kamu tahu cara kerjanya printer laser dengan yang inkjet? Nggak tahu. Kalau inkjet itu kan pakai tinta cair. Kalau yang laser itu pakai tinta apa? Servo. Dalam servo itu ada tuner, ada developernya besi dicampur. Tonernya yang bikin hitam, tapi ya yang
mesti suruh besinya. Iku yang digawe. Oke. Kalau ini lagi. Ya. Ini hasilnya laser atau hasilnya inkjet? Hah? Laser. Laser. Iya. Laser. Kok itu? Resolusinya berapa? Hitamnya bukan. Hah? Hitamnya bukan. Harus bukan kan? Ada dua resolusinya mau 300 atau 600. Kalau yang postscript itu mau 1200 atau mau 3000 kan begitu. Nah kamu printernya itu postscript atau yang portable? Ya compact. Ya. Paling portable. Yang meja itu, yang postscript itu gede. Oleh internet, mau ibu bagiannya sablon. Ya. Belum beli kain dan itu tahu. Cari. Ini kurang ireng. Bener itu, bener. Ini maestro. Parah-parah apa kelas? Kurang ireng. Gila yang enggak, yang resolusinya paling tinggi berapa? Biasanya 300 kalau yang portable akan meja itu kan 300 ada 600. Ya. Karena saya punya di rumah. Dulu dipakai begini ini. Terus buat males. Matuk. Saya sebut besinya itu ini. Bisa komplek baru-baru. Ya. Nah, ini tidak stabil. Misalnya kayak ngene wong gak gelem seret-seret. Akhirnya saya ngapik 400. Nah, terus kamu mau kita ulang? Ayo. Ini mana ya rekannya? Mesti malas sehingga akan insit. Sehingga itu dijadikan sudah sampai usaha itu lebih dari insit itu. Dari awal itu paling nggak 10% dulu. Second. Sampai usaha lebih dari berarti terus di Insit itu sebenarnya kalau apa? kalau insit itu Ya insit ya, sing menurut teori itu yang awal 10%. Tapi perusahaan-perusahaan gede itu ditekan. Perusahaan besar itu ditekan sampai 1%. Pertamina dulu 10%, turun jadi 7,5, turun dari 5, turun jadi 2,5 sampai 1%. Ya, tak orang iso caranya gimana? Ya skill karyawannya yang di improve, yang di increase. Ya mana mesin pancet, tapi kemampuannya yang latihan, seriusan, serius dipecat, bahkan bayarannya piro, nggak sampai 10 juta, bayarannya 4 juta, kerjanya anak dunia, isu anak murid, itu, ya, kalah kalau ngoyun. Misalkan membuat apa? 1/10 ini membuat 500 lembar. Ini 10 lembar. Berarti itu berapa tas? 10/5 misalkan 10 lembar. oh kalau itu 10 lembar rumah sampai 5 kali 10. Enggak, maksudnya kamu kan membuat tas lagi 500 lembar. Tas ini misalkan bisa dijadikan 10 lembar jadi berapa? 25 lembar. 50.
ini 50 kita. Nah, kalau misalkan Apa? kayak kelebihan itu loh, Pak. Itu lebih dari ya lebih dari Iya, 50 lebih. itu. Karena kan dalam proses cetak nanti kan belum tentu semuanya bagus. Iya. Risiko kali itu. Bukan. Hah? Bukan. Risiko kalau itu yang kayak Iya, itu Pak. Itu paling Hah? ini biasanya sama Bifat Kepalo. Risiko kalau kayak untuk bisnis Jakarta bisa orang nggak? Teksturnya kalau ada kalau kalau Makanya Ya kemarin konsultasi ke Pak itu katanya BC Kupalo. kalau Kupalo kalau BC Kupalo nggak ada. Kalau diri yang teksturnya itu kayak di emboss itu. Nah, BC mulus ini kalau ya halus. Guys, Ya, ada. Ya, ada. Satu lembar berapa halaman? satu lembar biasanya ini apa? kita mau nanti buat berpengalaman loh. Kertas ini loh. Maksudnya yang dihasilkan itu apa? Kartu datanya. Oh, kok jawabannya kok panjang ya? Simak dulu pertanyaannya. Satu lembar ada berapa halaman? Satu lembar kertas itu loh ada berapa halaman? Kalau kalian nggak tahu kertas gitu. Oh, 2. Pegangnya. Nah, ada 1 atau 4? 2. Satu atau 4? 2. Mana? Kalau saya lipat ini ada berapa halaman? 1, 2, 3. Ya, ini ilmu dasar. Ya, lanjut. Kalau nggak ada tutup. Yes. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.